Halo semuanya, selamat malam. Salam jumpa kembali di Happy Life. Hari ini kita kedatangan satu orang teman saya. Beliau bernama Bapak Mulyadi Umar. Nah, selamat datang Pak Mulyadi. Selamat malam, Selamat bertemu Kak, ya. dan teman-teman semuanya yang selalu happy. Iya, iya, memang ini grupnya Happy Life, jadi mau apapun yang terjadi happy aja. Nah, malam ini terima kasih kesediaannya sudah mau berbagi kepada kami mengenai energi komunikasi. Nah, sebagai pemberitahuan kepada teman-teman ya, bahwa Bapak Mulyadi Umar ini mungkin wajahnya tidak asing nih di TV. Kenapa? Apakah beliau artis? Ya, termasuk artis karena beliau ini adalah host di TVRI di acara Mimbar Agama Buddha. Selain itu, beliau ini adalah seorang tour leader. Jadi kerjanya jalan-jalan terus nih ya Pak. Enggak Wah, juga. enggak juga. Siapa tahu nanti kalau teman-teman kalau ada yang kesempatan mau jalan-jalan bisa dipandu oleh Bapak Mulyadi ini. Nah, Pak, hari ini Ya kita kalau mau kan, happy kan harus jalan-jalan. oh iya, itu udah pasti. Nanti tunggu pandemi berlalu kita jalan-jalan ya. Iya, saya ada satu program ke Pulau Maratua di Kalimantan Timur. Wow, jauh ya. Ya, tapi tempatnya asik lah. Nanti coba kalau misalnya sudah waktunya sudah pas, coba kita lihat, siapa tahu kita bisa join bersama. Oke, hari ini kita topiknya adalah energi komunikasi. Nah, ini menarik karena yang namanya energi di dalam komunikasi ini seperti apa ya? Nah, mungkin Pak Mulyadi akan jelaskan kepada kita apa sih energi komunikasi ini. Ya, terima kasih sekali lagi Cimonika dan juga teman-teman semuanya yang live dan selalu happy menurut informasi dari Cimonika. Jadi luar biasa sekali malam ini kita bisa full sama-sama walaupun melalui online baik dari channel YouTube maupun di Zoom meeting. Hari ini saya diminta untuk berbagi mengenai komunikasi, tepatnya energi komunikasi. Saya yakin semua orang pasti sudah bisa komunikasi, bisa bicara seperti itu. Tetapi sebagian orang di dalam komunikasinya itu mungkin tidak pas atau tidak tepat. Kenapa? Karena komunikasinya atau bahasa yang disampaikan atau cara menyampaikannya ini juga tidak tepat. Atau barangkali dari dalam hatinya ini tidak ada satu kebahagiaan. Artinya dalam kondisi tidak bahagia, apa yang disampaikan pasti keluarnya juga di luar dari ekspektasi atau di luar dari harapan yang mendengar. Sebenarnya kalau kita bicara energi, energi itu kan ada dua, Cimonika ya. Pasti Cimonika tahu energi positif dan energi negatif. Artinya, walaupun kita berbicara, apa yang kita sampaikan juga hendaknya punya energi, punya suatu kekuatan, kekuatan yang positif. Oleh karena itu, kalau kita pernah dengar, hati-hati dengan apa yang kamu bicarakan atau yang kamu ucapkan. Hati-hati, karena itu akan bisa menjadi doa atau bisa menjadi kenyataan. Di dalam bisnis multi level, kalau pernah gabung tuh, mereka member itu kan diminta untuk berpikir positif. Kemudian apa impiannya yang diharapkan, mobil Ferrari seperti itu. Nah itu harus ditanam supaya ingat itu goalsnya. Artinya apa? Artinya itulah kekuatan sebuah pikiran. Karena komunikasi juga tidak terlepas dari pikiran. Karena apa yang kita mau sampaikan tentunya harus dipikirkan dulu. Makanya bicara hati-hati, pikirin sebelum bicara, jangan sembarangan. Oleh karena itu, waspadai dulu dan jaga pikirannya. Itu utamanya.
Kalau pikirannya lagi galau, lagi tidak baik, lagi apa ya, tidak nyaman, lebih baik jangan bicara dulu deh, tunda dulu. Karena nanti apa yang disampaikan juga kondisinya akan menjadi tidak baik, suasananya tidak baik, dan apa yang diharapkan hasilnya juga tidak baik. Apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan harus ada energinya. Energinya itu positif. Apa yang kau ucapkan itu bisa kembali kepada diri. Jadi ini seperti sesuatu yang tarik menarik. Nah, ini kalau cerita energi, artinya kan yang kita bicarakan energi positif. Sehingga orang yang mendengar apapun dari kita akan mendapat sesuatu yang positif juga. Ya. Mungkin orangnya jadi seperti apa sih ciri-cirinya energi positif ini? Ciri-cirinya energi positif dari auranya, kemudian bukan aura yang kelihatan seperti, artinya dari kita punya face, punya muka, punya wajah sudah kelihatan kan gitu ya. Orang ini happy atau unhappy itu kelihatan kan dari wajahnya murung, kusam, seperti centong nasi barangkali ya, cemberut gitu, seperti itu sudah kelihatan jelas bahwa orangnya sedang ada masalah, sedang tidak bahagia. Itu sudah kelihatan. Nanti kalau dia bicara pun suaranya mungkin terbata-bata atau tidak jelas, apa yang disampaikan juga tidak tahu arahnya kemana, seperti itu. Oleh karena itu kita harus membuang semua kekotoran-kekotoran yang ada dalam pikiran. Artinya masalah-masalah itu buang dulu. Kita kan terbalik nih ya. Kita punya pengalaman baik dan tidak baik. Tetapi yang sering diingat justru pengalaman tidak baik. Itulah yang disebut sampah. Sampah pikiran itu harus kita buang. Kalau kita punya sampah di rumah, kita buang. Nggak mungkin kita simpan, bau gitu. Begitu juga dengan pikiran kita. Supaya apa? Supaya energi kita baik, positif. Sehingga kalau energi kita baik, positif, sampaikan, semuanya akan menjadi positif, memiliki energi kekuatan yang baik. Contoh, seorang marketing, seorang salesman yang terbaik pun bukan dia karena pintar bicara, tetapi karena dia mendengar apa? Mendengar apa yang dibutuhkan oleh konsumen, kliennya ini, apa kebutuhan. Jadi fokusnya di situ. Dia tidak melebar kemana-mana, bicaranya tidak kemana-mana. Mendengar dulu, seperti apa? Oh, keinginannya ternyata ini. Jadi saya nggak perlu tawarkan barang-barang yang lain, cukup satu itu aja, karena itu adalah yang menjadi kebutuhan dia. Ya, kita sama-sama masih dalam proses belajar, ada yang hebat. Dan itu memang perlu latih. Salah satu cerita yang sering saya sampaikan, ada seorang panglima perang, yang dia pintar sekali memainkan. 100 anak panah dilepas. 100 anak panah itu tepat di titik. Dan satu ketika sang panglima ini mengumpulkan semua masyarakatnya untuk melihat kelebihan dia. 100 anak panah dilepas, 100 anak panah itu tepat di titik. Tidak ada satupun yang semua surprise, tepuk tangan, applause, standing applause. Tetapi cuma satu orang yang tidak. Dan dia bilang itu cuma biasa saja. Saya pun bisa lakukan itu. Hebat sekali ya, berani. Dan dia itu cuma tukang minyak. Akhirnya panglima itu bilang, kau tunjukkan apa kehebat kau. Mohon maaf bagi saya. Saya hanya tukang. Saya akan memperlihatkan kelebihan saya menuang minyak dari satu tempat wadah ke sebuah botol, di mana atas atau tutup mulut botol itu di koin, dia taruh koin, kemudian di tengah-tengah koin itu ada lubang kecil, dan dia tuang minyak itu melalui lubang kecil itu tanpa berantakan, berceceran minyaknya. Dia bilang ini pun tidak hebat. Kenapa? Ya sering latihan itu. Si panglima juga sering latihan. Ini sesuatu itu tidak ada yang hebat, semua biasa-biasa saja.
Karena apa? Karena sering berlatih mau proses belajar, mengikuti seperti itu. Jadi keterampilan ini yang kita katakan berkomunikasi, Ya, berkomunikasi dengan energi yang baik alias energi positif, ini sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja ya. Dan betul. ini ternyata bisa dilatih. Dari cerita tadi yang saya ambil kesimpulan, Betul. ini bisa dilatih. Nah, bagaimana sih cara melatihnya? Artinya semua orang bisa lakukan berkomunikasi yang baik. Kita sama-sama belajar, tidak ada yang hebat karena kita masih punya emosi. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengendalikan emosi kita, manajemen emosi itu. Kalau kita sudah keluar emosi itu sebenarnya kita kalah. Kita akan menjadi orang yang kalah dan terakhir menjadi orang yang bodoh. Ya artinya apa? Yang terpenting adalah kita perlu menahan emosi, mengendalikan. Oh, teorinya kan gampang ya. Nah, ini saya mau nanya nih, menarik nih ya. Ya. Kita harus menahan emosi kita. Sampai berapa batas emosi itu bisa ditahan? Karena setahu saya ya, kalau ditahan kelamaan nih meledak nih. Ya. Itu kan yang disebut dengan kesabaran, betul ya? Dengan kesabaran. Apa itu kesabaran? Definisi kesabaran apa sih? Definisi kesabaran adalah kita memiliki pengertian, memahami sesuatu itu dengan artinya bahwa apa yang kita lihat, kita dengar ini jangan langsung buru-buru direspon. Menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan dengan sikap tenang, dilandasi dengan pengertian yang benar, memahami dengan benar, itulah yang disebut kesabaran. Kita tidak akan bisa sabar tanpa ada orang yang parah-parah kepada kita. Kita bisa menjadi sabar karena dilatih oleh mereka yang tidak menyenangkan di hadapan kita. Kalau semuanya seperti Cimonika, saya nggak bisa latihan sabar. Siapa jadi guru kesabaran latihannya kita? mesti cari temen yang suka marah-marah gitu ya? Bukan cari. Jadi jangan gimana? Dicari. Itu namanya cari masalah. Kan itu buat latihan, jadi kita mesti cari temen yang suka marah-marah dong. Nggak perlu cari. Nanti atau besok pagi Cimonika keluar rumah di lampu merah begini saja sama orang, pasti dia marah-marah. Begitu ya. Atau pelotot dia. Tadi Pak Mulyadi katakan, artinya komunikasi ini kan bentuknya tidak hanya verbal ya. Tadi kan ada satu gerakan. Ya, artinya komunikasi itu kan ada juga bahasa tubuh, bahasa isyarat. Itu kan juga sebuah bentuk komunikasi. Misalnya kalau kita sedang bicara di depan orang banyak, puluhan orang atau ratusan orang, kemudian ada orang yang berbicara, ikut berbicara, kita kan nggak perlu marah-marah. Tahu diam, saya lagi bicara. Kan nggak perlu begitu. Cukup kita yang diam. Kita yang diam, dia berbicara sedikit pun akan terdengar orang banyak. Akhirnya dia sadar, kok diem ya semua ya? Kita, gara-gara kita. Kita cukup melirik dia, melihat dia, dan kita dengan senyum. Itu bahasa simbol, isyarat. Nggak perlu kita marah-marah. Itu memang butuh proses, sekali lagi butuh belajar ya. Artinya jangan buru-buru merespon melihat sesuatu yang tidak menyenangkan di hadapan kita atau yang kita dengar. Ya, jadi kan kita harus ingat, Coach Cimonika bilang, saya harus sabar. Harus sabar, jangan buru respon sabar. Saya ingat jika wajahnya kasih menikah adem, ya sudahlah, saya sabar dulu lah, tenang dulu. Air yang keruh jangan diaduk-aduk, biarkan saja, nanti juga akan jernih dengan itu.
Hmm. Ya, berarti kita harus latihan sabar. Nah, gimana ya supaya latihan sabar? Apakah cukup kita diam aja, lihat terus kita sudah sabar? Padahal kita udah mulutnya udah maju 3 senti nih. Kan Itu kita belum diem, tapi sabar. kan sabar kan, tapi ini bibir maju 3 Nah, senti nih, gimana nih? Monica, satu ketika kalau ada waktu Monica ajak saya makan siang di hotel bintang 5. Hmm. Nah, kita banyak belajar tuh sama waiter, kemudian dari security di depan pintu, buka pintu untuk kita, kemudian mereka menyambut kita dengan senyum, kemudian barangkali satu ketika ada sesuatu kan kondisi yang tidak menyenangkan, kita coba marah sama mereka, coba lihat respon mereka. Apakah mereka cenderung tidak menunjukkan sikap tidak suka dengan kita? Saya yakin mereka tidak akan seperti itu. Mereka akan tetap tersenyum, minta maaf, kemudian berusaha untuk membantu mencairkan suasana supaya semuanya happy. Hmm. Kalau seperti itu berarti mereka ada latihan khusus kali ya? Oh pasti, semua kan perlu Oh, latihan, nggak langsung spontanitas bisa. jadi latihan apa yang untuk supaya kita bisa jadi yang seperti itu? Ya kan ilmunya sudah banyak pasti ya, Monica dan teman-teman yang lain pasti sudah punya teori yang banyak sekali. Artinya kita namanya makhluk sosial, suka ketemu orang, sosialisasi dengan banyak orang, pasti memiliki punya teman yang punya karakter juga berbeda-beda. Yang terpenting jangan memiliki harapan orang lain harus sesuai dengan apa kita punya tuntutan. Begitu sudah mulai menuntut, itu akan menjadi masalah. Maka masalah akan muncul. Masalah muncul gara-gara siapa? Gara-gara kita juga. Siapa yang buat? Bisa juga dari kita yang. Hmm. Jadi kita harus benar-benar pertama pahami dulu situasinya, kenapa, tanpa bereaksi terlalu banyak ya. Itu yang tadi saya ambil Betul, kesimpulannya seperti itu ya, yang pertama ya. betul. Lalu kita juga mesti banyak belajar juga ya, belajar sabar. Belajar mendengar juga. Kadang-kadang apa yang mau kita dengar itu kadang-kadang nggak sama. Ya karena nggak sesuai dengan keinginan kita. Pasti ada satu harapan atau tuntutan dari dalam diri kita. Nah, ini menarik ya, karena biasanya orang ketika bertemu dengan orang yang lain itu ada satu kepentingan. Ya. Misalnya, kalau seorang pemasar, penjual, dia ke satu perusahaan atau satu toko, tujuannya adalah memasarkan produknya. Nah, artinya, apakah di sana kita tidak ada harapan? Kalau nggak, ngapain kita ke sana? Ya pasti ada keinginan, tetapi bagaimana cara kita merespon, cara kita menyampaikan, cara kita mendengar, cara kita menganalisa, seperti itu. Jadi perlu apa ya? Perlu latihan, sepertinya perlu EQ ya, orang bilang sekarang. Ya. IQ dan EQ, jadi EQ juga berperan toh. Ya. Seperti itu. Nah, Ya. gimana caranya? Ini kan kita semua tahu lah, as a teori ya. Kita semua tahu nih. Nah, bagaimana cara supaya orang itu EQ-nya bisa naik level? Karena orang bukan bodoh loh, maaf ya, saya bilang begini, dan saya merasa orang banyak di sekitar kita orang tuh pinter-pinter, tapi tidak pandai membaca situasi. Adakah trik khusus atau tips khusus untuk orang-orang seperti ini? Pasti, dan itu harus dengan ahlinya itu. Ya, itu kan punya pendidikan khusus bagaimana menangani orang-orang seperti itu yang punya karakter macam-macam. Itu mungkin dari awal, dari kecil, dari dia kecil itu seperti apa. Itu kan harus dapat informasi juga. Banyak orang tua, nah ini ceritanya jadi panjang melebar. Banyak orang tua anaknya pengen sukses. Seperti
seperti itu. Tapi kenyataannya pada saat dia sudah remaja dan dewasa kok nggak sesuai dengan harapan orang tua. Kenapa? Karena mesti dicek juga waktu kecilnya bagaimana anak ini. Seperti bibit pohon kan harus dirawat, dipupuk dengan baik, jaga dengan baik. Orang tuanya juga bertutur kata dengan anak-anaknya juga dengan baik, punya energi positif juga, mengajarkan yang baik. Karena anak-anak itu kan masih belum tahu mana yang baik, tidak baik. Apapun dia ikut. Oleh karena itu sudah kewajiban orang tua kan menunjukkan sesuatu yang baik kepada anaknya. Pegang anak yang punya marah seperti itu. Kan ada bilang salim ya, salim dengan beri salam, hormat, terima dengan tangan kanan ya, memberikan dengan tangan kanan ya atau dengan kedua tangan. Jadi ini juga belajar dari lingkungan, ya. Pasti. Belajar dari Guru saya mengatakan kalau lingkungan tidak baik, kau jangan tinggal di sana, harus keluar di lingkungan yang baik. Kenapa? Karena supaya menjadi positif. Lingkungan negatif kita akan terbawa nanti. Kita nggak terbawa, anak kita terbawa. nggak kuat energinya, kuatan yang negatif gitu. Ya terbawa lingkungan. Kalau kita sudah tahu itu tidak baik di sana, lebih baik pindah. Jangan. Kita sudah tahu di sana tidak baik, suasana kurang baik, ya. Tetangga semua bicaranya juga asal, kemudian mungkin bicara yang negatif, kotor segala macam, sudah biasa. Bicara seperti itu sudah sehari-hari kita dengar, itu seperti biasa. Kalau kita nggak ikutan kayaknya aneh gitu. Kita nggak, iya, bisa loh seperti itu. Kita yang komplain itu terbalik. Seolah-olah kita yang masalah, bukan mereka yang masalah. Itu karena rata-rata orang yang di sana sebenarnya negatif, terus kitanya sendiri yang positif, terus jadi seakan-akan kita yang bermasalah, bukan mereka gitu ya? Iya. Di mata mereka kan. Ini menarik sih. Ini menarik ya, karena ini artinya energinya tidak sefrekuensi kan, nggak selevel nih. Ya nanti begitu dia sudah dewasa, biasa kan anak-anak kan yang bicara seperti itu lebih banyak, coba lihat anak-anak. Karena apa? Dia ikut yang dewasa mengajari seperti itu. Jadi kalau mau punya energi yang baik, itu juga harus mengkondisikan lingkungan yang baik juga ya. Betul. Yang positif juga. Betul. Lalu bahasa yang digunakan pun harus bahasa yang benar. Bahasa yang positif. Nah. Iya, kalau Indonesia, bahasa Indonesia yang baik. Nah, jangan pakai gunakan bahasa gaul tuh mehong ya. Gitu. Nah itu kan bahasa pergaulan, emang nggak boleh gitu pakai bahasa begitu? Gini, coba perhatikan ya. Saya pernah ketemu seseorang, itu bahasa Indonesianya baik sekali. Seorang ibu dengan tutur kata yang lembut, kemudian dia bicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti itu beda sekali. Jadi kita mendengarnya pun terasa ada satu kayak membawa adem, keteduhan, kemudian kita bisa happy kalau dia bicara itu kita dengarnya happy, seperti itu. Tidak terburu-buru, terstruktur, cara menyampaikannya baik, bahasanya pun baik. Beda kan? Jika seseorang itu baik, temannya baik, maka grupnya pun akan baik. Itu sudah hukum alam kan. Kalau teman-temannya tidak baik, dianya tidak baik, ya kumpul dengan orang-orang tidak baik. Tapi orang tidak baik bukan berarti dia tidak bisa berbuat baik. Bisa. Tapi mungkin secara porsi dia lebih banyak tidak berbuat baiknya daripada berbuat baik. Mungkin usahanya akan lebih besar ya dibandingkan kalau dia berkumpul dengan orang-orang yang baik. Gitu, ya. Nah, ini cerita tentang energi komunikasi. Ya, pada akhirnya orang ketika sedang berkomunikasi dia akan mengeluarkan yang namanya vibrasi. Vibrasi kan, yang melalui tadi kata Pak Mulyadi bahwa melalui perbuatan, tutur kata dan sebagainya. Bahkan gestur
gestur tubuh pun juga berpengaruh di sini. Betul. Jadi kelihatan orang itu suka atau nggak suka. Nah, kalau kita tahu bahwa lawan bicara kita memang sudah negatif, kita kan berusaha untuk positif nih. Ya. Ya. Kita udah berusaha deh mau dengerin, berusaha deh untuk mengikuti apa yang seharusnya gitu ya pada umumnya. Tapi kok kelihatannya nggak bisa juga tuh. Nah, kalau seperti itu apa yang harus dilakukan? Kalau lawan kita negatif, kita positif kan tidak bisa ketemu. Yang terjadi malah debat kusir, argumentasi terus. Lebih baik kita diam, jangan dilanjutkan. Karena nggak ada manfaatnya. Yang ada ribut, malah kita bisa terpancing. Kalau kita nggak bisa nahan emosi, nggak bisa sabar, malah terpancing. Saya sedikit ingin mengutip salah satu buku dari Dale Carnegie, nih, Golden Book. Saya boleh bacakan ya satu-satu nih. Boleh. Ada beberapa poin ya bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Yang pertama itu hindari kebiasaan SOK, salahi, omeli, kritik orang lain. Karena siapapun juga SOK, ya, salahi, omeli, dan mengkritik orang lain. Dan kritik orang lain ya. Ya, karena tidak ada orang yang mau diomeli, disalahi, dan dikritik. Ya. Itu yang harus kita tahu. Yang kedua, berikan penghargaan kepada orang lain itu secara jujur dan tulus. Bukan memberi penghargaan tapi nanti awas ya, tapi ketika saya minta tolong kamu harus bantu saya. Jadi betul-betul satu ketulusan dengan cinta kasih dan kebahagiaan. Bangunlah keinginan, kemauan untuk berhasil dalam diri orang lain. Kalau orang itu merasa tidak mampu ya kita harus dorong, kita motivasi, kita bantu supaya orang itu berhasil, bukan kita doang sendirian yang berhasil. Kemudian berilah perhatian yang sungguh-sungguh pada orang itu. Harus diberi perhatian, dibantu. Lalu jangan lupa juga senyum. Dan ingatlah bahwa nama seseorang bagi pemiliknya merupakan bunyi yang paling merdu. Dan paling penting dalam segala bahasa. Jadi kalau panggil orang itu harus panggil namanya. Ci Monica, jangan cuma Ci. Ci minta tolong dong Ci ambilin handphone saya di meja di sana. Ci ambilin dong buahnya. Tapi akan berbeda kan jika kita menyebut Ci Monica boleh minta tolong ambilkan buah di meja itu. Akan terasa lebih terhormat seperti itu. Jadilah pendengar yang baik, doronglah orang lain untuk berbicara banyak tentang dirinya sendiri. Itu penting. Biarkan dia bicara dulu. Kemudian bicaralah sesuai dengan minat orang lain. Ini ilmunya yang tadi ya, marketing, seorang salesman. Buatlah agar orang lain itu merasa dirinya penting dan lakukan dengan tulus. Jadi kita harus membangun bahwa Ci Monica ini orang yang sangat penting buat saya. Ini beda tanggapannya, respon dari Monica. Merasa diperhatikan, dihargai, dihormati. Jadi kalau dari sini saya ambil kesimpulan ya. Ya. Komunikasi itu sebenarnya nggak harus ngomong dulu ya. Iya. Kalau orang banyak ngomong itu kan kepo. Oke. Soalnya ngomongnya udah kemana-mana gitu ya, udah melantur. Jadi kalau ngomongnya banyak kepo lu gitu ya. Iya, betul. Kemudian juga kan hindari debat kusir, hormati pendapat orang lain, hindari mengatakan kamu yang salah. Itu tidak boleh. Jika Anda salah, segera akui dengan simpatik, mulai dengan cara yang ramah, mulai dari hal-hal yang disepakati bersama. Ajak lawan bicara Anda berbicara lebih banyak. Buatlah agar usul dan pendapat datang dari orang lain. Jangan orang lain kasih usul, kita bicara sama bos, seolah-olah ini usulan dari kita. Memang kalau usulan itu dari
staff, dari bawahan kita sampaikan aja, ini usulan dari A, si B, si C, Pak. Ini sangat bagus sekali. Idenya sangat brilian. Boleh kita coba. Bersimpatilah dengan ide-ide dan keinginan orang lain. Punya simpati, jangan nggak bagus itu ngapain gitu. Langsung dipatahkan. Tapi bersimpatilah, ide kamu bagus Bang. Coba nanti dipelajari lagi supaya lebih sempurna, dampaknya apa, nanti ada efeknya apa, harus dilihat juga dipelajari. Himbau dengan motif yang ya, dramatisir ide Anda, buat ide Anda ilustratif, dan memberi tantangan kepada orang lain bahwa dia pasti bisa lakukan. Ini bukunya. Ini terbalik ya, karena caranya terbalik. Kalau iseng di kereta, di pesawat 2 jam, 3 jam terbang, atau 1 jam terbang, kita bisa baca buku yang mungil ini, supaya kita ingat lagi, diingatkan lagi. Nah, ini ada tips juga ya buat teman-teman kalau kita sedang berpergian atau ingin punya satu catatan sendiri, boleh ikuti seperti caranya Pak Mulyadi, mungkin bisa disimpan di dalam saku atau gimana. Jadi daripada lihat yang lain, bisa lihat yang catatan kalau yang kita buat itu. Dalam perjalanan itu butuh waktu 2 jam, misalnya ya, cukup panjang. Kalau kita nggak isi sesuatu, sepertinya sayang juga. Kalau mau nonton, ya nontonlah film-film yang baik, positif. Kalau mau baca, ya baca yang bermanfaat, kira-kira supaya kita ikut lagi. Kalau dikasih sama Cimonika sebuah buku, ini ya ikut lagi. Dari tadi mendengar kata baik, energi positif, semua baik, baik. Ya. Kategori baik itu menurut Pak Mulyadi apa sih? Baik itu apa? Baik itu adalah tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Kita melakukan sesuatu secara umum, bisa diterima oleh umum, dan tidak ada yang dirugikan. Jadi ada kategorinya nih baik ya? Ya, baik menurut kita doang, menurut orang lain tidak. Belum tentu kan. Terus kalau baik buat orang lain, buat kita enggak, itu termasuk baik nggak Pak? Nggak mungkin kan. Buat orang lain, buat kita tidak kan, nggak mungkin. Kadang-kadang orang lain happy, saking baiknya energi kebaikan ini, saking baiknya energi positif ini, akhirnya kita jadi kayaknya dirugikan banyak nih. Enggak, tidak akan dirugikan. Kalau kita sudah melakukan sesuatu, mau berbicarakan, mau berbuatkah, dan orang lain happy dengan apa yang kita sudah sampaikan, apa yang kita lakukan, orang lain happy. Kalau kita yang tidak happy, masalahnya di dalam diri kita. Orang lain sudah mendapatkan manfaat, dia happy, ya kita harus pasti happy juga, nggak mungkin nggak happy. Bagaimana supaya happy? Cepat-cepat gabung di Happy Life. Supaya semua orang happy. Tetapi saya kok merasa gini ya, di dunia ini tidak ada hal yang bisa memuaskan semua orang. Jadi artinya pasti ada hal yang tidak bisa bikin kita happy 100% ataupun orang lain happy 100%. Jadi harus punya prinsip, saya tidak peduli orang lain bersikap bagaimana terhadap saya. Tetapi saya lebih peduli bagaimana sikap saya kepada orang lain. Banyak mengatakan tidak bisa menyenangkan semua orang, tetapi kita berusaha semua orang happy dengan adanya kita. Masa lalu sudah lewat, kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Kalau kita masih bicara yang lalu, berarti kita hidup di masa lalu, bukan di masa sekarang. Masa yang akan datang juga sama, belum tiba. Maka jangan pernah khawatir dengan segala sesuatu yang belum tentu terjadi di masa mendatang. Nanti akan terjadi. Oke. GP, orang kiamat mati rame-rame.
Jadi artinya ya sudahlah, belum terjadinya jangan ketakutan dulu ya. Yang penting Betul, sekarang aja, jangan terikat dengan hal-hal yang belum pasti dan yang sudah betul. berlalu. Ya itu tipsnya ya teman-teman, nih bagus banget. Jadi Hiduplah di masa sekarang kan seperti itu. ya, Di jadi saat kalau ini. ada apapun ya sudah, yang penting hidup aja di masa sekarang, nggak usah terlalu khawatir di masa depan maupun terlalu Iya, pusing di masa lalu. Jadi hidup aja sekarang, iya. happy happy aja. Akan berakhirnya nanti, waduh, nanti bulan Desember gelombang ketiga. Ini sebenarnya ya, ini lagi cari mahasiswa So atau apa tahu. pakai gelombang ketiga itu. Pasti pendaftarannya lebih mahal. Sudah masuk gelombang ketiga. Jadi jangan Jadi pernah khawatir, mau pusing lah. Mau COVID hmm, nanti Desember, di Januari gelombang ketiga, gelombang keempat. Kalau memang yakin bahwa oke. kehidupan kita, sebagian orang mengatakan sudah ada yang mengatur, ngapain pusing, Jadi ya kan? dilakukan saja ya. Iya, yang penting kita preparation, kita siapkan segala sesuatunya dengan baik di masa sekarang untuk menghadapi masa depan. Bukan khawatirannya yang besar, tetapi persiapan kitanya harus baik. Oke. Nah, ini balik lagi bicara tentang ilmu komunikasi ya. Kita berusaha untuk selalu berkomunikasi di dalam energi positif. Apakah pasti kalau kita bertemu dengan energi yang negatif, kita bilang ya, dengan kata-kata saja atau dengan komunikasi saja dia bisa berubah jadi positif? Bisa. Yang utamanya dia sendiri mau berubah. Kita kan nggak mampu mengubah orang lain. Mengubah diri sendiri aja susah. Mau coba-coba mengubah orang lain, apalagi mengatur hidup orang lain. Mission impossible. Hmm, ya, ya. Jadi kalau ini akhirnya harus kembali ke diri kita masing-masing ya. Iya, Pilihannya ada di kita mau jadi positif atau negatif, itu iya. tergantung kita. Saya sebel banget sama dia, dia kayaknya negatif banget deh gitu ya. Gimana ya caranya supaya dia jadi positif gitu sama saya gitu. Gabunglah di Happy Life setiap hari Jumat jam 20.00. Soalnya gini loh Pak, happy ini juga ada dua kategori nih. Bisa happy karena benar-benar happy, bahagia. Ada juga happy karena di atas penderitaan orang lain nih. Nah ini yang mana? Itu sama dengan bahasa seperti ini. Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. itu itu artinya apa? Iri dan dengki dong. Ya. Artinya dia sendiri yang mau happy sendirian, orang lain nggak boleh happy. Oh, Dan oke. orang lain harus membahagiakan dia. Bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain sementara diri kita sendiri aja tidak bahagia? Ini ada istilah keren ya. Kita dealing dengan toxic people, Cia. Udah denger dong, toxic people. Ini bahasa sekarang nih. Orang yang negatif banget dikatakan toxic people. Gimana sih kita supaya bisa get along sama yang toxic people ini, masih bisa bergaul tanpa kita ikut-ikutan jadi negatif? Saya mohon saran ini Pak Mulyadi. Ya, kita sudah bergaul sama dia sebagai teman sudah lama, tetapi ya kan memang selalu dari memandang apapun yang terjadi dari sudut negatif. Itu kan pribadi. Kita coba berusaha untuk membantu dia, oke. Tetapi jangan punya tuntutan dia harus pasti bisa sesuai dengan keinginan kita. Kembali sekali lagi, kita tidak mampu mengubah orang lain. Hanya dirinya sendiri, orang itu yang mampu mengubah dirinya. Kita hanya memberikan advice, nasihat yang seperti ini, nanti begini, itu. Tapi dia tidak mau dengan mungkin pengetahuan dia juga yang sampai di situ, kemudian juga mungkin egonya dia lebih tinggi,
daripada kerendahan hati dia untuk mendengar orang lain, coba berubah, ya kita tetap berteman, tetapi kita tidak terbawa. Kita sendiri harus mengendalikan diri kita. Oke. Nah ini kalau orang bilang kita berteman dengan orang yang toksik. Kalau orang bilang kita yang toksik gimana? Kita harus buru-buru cepat-cepat mengubah. Karena kita Begitu sudah ya? paham. Mungkin seperti jalan. Kita berasa kan kita nggak toksik, dan toksik dia. Tapi kenapa orang bilang kita yang toksik ya? Itu kan kita harus analisa lagi. Benar nggak sih menurut dia? Jadi kita mesti tadi saya salah ya, salah bicara ya. Sorry ya. Sorry. Yang benar itu memang. Kan gitu. Bisa seperti itu. Jadi itu kita juga harus sering-sering cek berkala dong ya, kita termasuk yang toksik atau enggak ya. Sering-sering latihan. Bukan sering-sering cek berkala. Semakin chat bisa terjadi justru bukan yang bagus, malah jadi tidak bagus. Bisa ngegosip, bisa menjadi kepo, macam-macam keluar. Yang nggak penting keluar. Kan itu juga salah satu cara berkomunikasi juga. Emang gosip salah kamu? Kan enggak. Lah buktinya infotainment rame aja itu yang gosip. Pentingnya apa gitu? Pentingnya apa? Apakah merupakan sebuah kebutuhan? Apa penting banget buat kita untuk dengar itu? Tapi nyatanya itu ratingnya tinggi ya. Ya itu laku di sini ya begitu. Kenapa ya Pak? Yang begitu? Ya karena masih banyak orang, masih banyak masyarakat yang senang dengan berita-berita negatif daripada berita yang positif. Biar kondusif hubungannya dengan yang lain, coba disaring juga ya, jangan main jeblak aja ya. Jadi semuanya mesti disaring. Kita belajarlah sama-sama Pak Mulyadi. Kalau saya lihat ya, semua itu betul. Apapun dari diri kita, semua itu dari diri kita. Apa yang kita tebar. Justru kan ada yang ngomong, bukan apa yang masuk dari mulut kamu, tapi apa yang keluar dari mulut kamu, itu yang lebih berbahaya. Nah kira-kira begitu Pak Mo. Yang kita lakukan kan itu mempengaruhi untuk orang lain. Mau dibilang tadi toksik, negatif yang kita keluarin, tapi namanya kita manusia, pasti itu akan ada lalainya. Nah dengan adanya lalai, kita akan menintrospeksi diri kita. Begitu, Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak, kalau salah. Monica. Ya. Romo Edi sudah menambahkan. Yang terpenting apa yang keluar dari mulut kita, bukan apa yang masuk. Hati-hati dalam komunikasi. Apa yang mau disampaikan, hati-hati dan semua harus positif. Oleh karena itu yang mendengar pun harus punya pengetahuan yang baik. Ini yang disampaikan ini positif atau bukan, baik atau tidak. Salah satu contoh ya, ada seorang guru, katakan guru meditasi. Dia punya murid banyak. Kemudian ada satu murid sudah belajar cukup lama, sudah puluhan tahun. Guru ini mengatakan kepada muridnya, kamu harus keluar dari pulau ini dan memberikan berbagi pengetahuan tentang meditasi kepada orang lain. Pergilah. Kemudian orang ini setelah pergi, jalan beberapa bulan, kemudian dia punya murid di pulau lain itu datang ke gurunya ini. Datang. Guru, saya mau bicara tentang guru meditasi saya, si Mr. X itu guru. Saya mau ngomong tentang dia. Guru harus tahu tentang dia. Oke? Sebelum kamu bicara, kamu sampaikan tentang dia. Saya mau tanya terlebih dahulu. Pertama, apa yang kamu sampaikan ini, kamu lihat sendiri atau dari orang lain. Yang kedua, apa yang kamu mau sampaikan kepada saya,
memiliki manfaat nggak buat saya? Yang ketiga, apa yang kamu mau sampaikan ini memiliki manfaat nggak buat kamu sendiri dan orang lain? Jika tidak ada, lebih baik kamu pulang. Kamu kembali ke tempat kamu. Kira-kira seperti itu. Kita yang mendengar juga harus bijak. Kita harus filter, telinga kita harus kita filter juga. Jadi panca indera kita ini dari mata, hidung, mulut, telinga ini harus kita filter. Kalau kita tidak mampu memfilter semua, kita telan, kita masuk mentah-mentah, kita terima mentah-mentah. Yang bodoh siapa? Akhirnya karena terprovokasi, macam. Jadi pada akhirnya energi positif ini juga akan bisa juga melindungi diri kita dari segala sesuatu yang negatif, ya. Ya, ini sebenarnya baik sekali karena kita tidak tahu ternyata manfaat berkomunikasi dengan energi positif ini sangat banyak untuk menjaga diri kita dari segala macam, ya. Termasuk hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau kitanya juga positif, kita juga terhindar dari banyak masalah. Seperti itu, ya. Siapa yang melindungi kita tentu utamanya diri kita sendiri. Karena kita tidak hati-hati, tidak waspada, maka bisa masuk ke lubang besar. Tidak hati-hati bawa motor, bisa kecelakaan. Tidak hati-hati dengan apa yang kita makan, bisa sakit perut. Tidak hati-hati dengan apa yang kita lihat, bisa mengubah hidup kita menjadi tidak. Apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan semua harus didampingi kebijaksanaan. Jangan langsung terima 100% tanpa difilter, disari. Mana yang perlu kita terima, mana yang. Jika kita punya seorang guru, yang kita ambil, kita terima adalah ilmunya. Bukan karakter dia, baju dia, apa yang dia pakai, semua kita ikut. Sama seperti dia ngefans berat. Satu ketika, orang ini masuk ke lubang, maka kita akan menjadi jengkel, marah, kesel. Yang salah siapa? Yang bikin kita jadi jengkel, kesel, marah, apakah dia? Kita kan cuma korban, Pak. Ya artinya itu kan cuma media saja. Semua keputusan di tangan kita. Ya, mau happy atau tidak happy, bukan orang lain yang membuat kita happy. Diri kita sendiri. Di mana happy itu ada? Apakah ada di makanan yang kita makan? Apakah melihat si Monica jadi happy? Terima kasih. Ya kita semua happy. Yang berada di grup ini saya yakin semuanya sudah punya pengetahuan yang baik, berguna, bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk orang-orang sekitar kita. Ada yang mau disampaikan sebagai kata penutup untuk hari ini, Pak Mulyadi? Ada pesan untuk teman-teman kita semua? Ya, poinnya adalah kita masih dalam proses belajar. Dalam kehidupan ini kita belajar memahami orang lain, belajar memahami alam semesta, belajar apapun yang kita lihat kita pelajari, dan kita harus bisa menerima kondisi apapun juga dengan sikap tenang, dengan sikap baik, dengan kebijaksanaan. Komunikasi yang baik akan membuat kita happy dan sukses. Tidak ada orang yang sukses itu komunikasinya tidak baik. Semuanya, saya yakin orang-orang sukses komunikasinya pasti baik. Inilah beberapa tips untuk Anda bagaimana untuk mempunyai energi
bagaimana mempunyai energi positif di dalam berkomunikasi antar sesama. Nah, saya informasikan ya kepada teman-teman bahwa Pak Mulyadi ini adalah seorang public speaking ya, seorang trainer public speaking. Jadi beliau ini biasa melatih bagi kawan-kawan yang merasa ingin tampil lebih baik, ingin punya gaya komunikasi yang lebih baik. Nanti kalau sudah buka kelas, jangan ragu-ragu untuk bergabung dengan Pak Mulyadi. Nanti semoga ke depan kita punya gaya komunikasi yang lebih baik dan punya energi yang jauh lebih positif dari sekarang. Ya, saya lebih cenderung memberikan pelatih itu kepada teman-teman yang belum berani tampil di depan orang lain. Artinya, saya hanya membangun keberaniannya dulu. Keberaniannya untuk tampil bicara. Kalau tidak memiliki keberanian, bagaimana bisa bicara dengan baik? Keberanian untuk bicara di depan, lututnya sudah bergetar. Kepala panas dingin, badan semua keringetan, kemudian nggak pede, seperti itu. Jadi bagaimana bisa bicara dengan baik? Artinya, pertama harus punya keberanian. Nah, kelas ini akan membuat teman-teman menjadi lebih berani, lebih pede. Saya pasti bisa bicara tampil di depan. Terbatas hanya 20 orang saja. Biasanya saya ada 4 sesi, 4 kali pertemuan, 1 kali pertemuan 3 jam. Kemudian semua peserta akan tampil bicara di depan satu persatu sesuai materi yang diberikan. Satu materi paling lama 1 sampai 1,5 menit bicara. Mulai dari perkenalan, kemudian cara membaca, lalu cerita-cerita pengalaman pribadi. Biasanya seperti itu. Ini offline atau online ya? Belajar public speaking itu menurut saya harus offline, harus tatap muka. Tidak bisa dengan secara online. Bukan tidak bisa, artinya hasil yang didapat tidak maksimal. Karena dalam pelatihan public speaking itu kan ada eye contact, kemudian juga gestur tubuh, lalu dari gerak ya, dari penampilan kita sendiri, cara kita berbicara, kecepatan berbicara, intonasi, diksinya, terus kan semua harus kelihatan. Kalau secara offline seperti ini, kita cuma lihat handphone, lihat laptop, lihat kamera, bicara sendiri. Mungkin secara strukturnya sudah bagus, tapi begitu kita tampil di depan berbeda. Tadi ada energi yang beda ya kalau ketemu sama orang langsung ya. Iya. Ada tertawanya, ada sedihnya. Dalam pelatihan saya gitu. Ada tertawanya, ada nangisnya, ada sedihnya. Emosinya semua keluar. Dan saya garansi begitu selesai 4 kali pertemuan, Anda akan lebih berani. Dan pasti berani begitu diminta tampil bicara di depan, misalnya walaupun cuma sedikit memberikan kata sambutan, pasti bisa. Jadi saya akan akhiri sampai di sini. Terima kasih kesediaannya Pak Mulyadi sudah berbagi bersama kami mengenai energi komunikasi. Mudah-mudahan ini semua akan menjadi satu awalan yang baik bagi kita untuk mau lebih terpacu lagi ketika kita sedang berkomunikasi. Kita akan selalu memancarkan energi positif baik untuk diri kita maupun untuk sekeliling kita. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Monica, teman-teman semuanya. Ya, semoga teman-teman semua selalu sehat, bahagia tentunya bersama orang sekeliling Anda, keluarga, dan memberikan sesuatu yang positif, yang baik, dan kembali jangan pernah lupa tetap di happy life. Terima kasih Pak Mulyadi. Sama-sama.
Iya. Semuanya selamat malam. Iya.